Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Siramintanisa. Saya dari kelas 17 nomor absen 24. Di sini saya akan melakukan remedial ASH kedua untuk membahas 5 soal yang saya pilih dan saya kerjakan. Oke, untuk soal pertama. 1. Tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron dari atom di bawah ini. Untuk yang A, atom X, dia memiliki nomor massa 145 dan nomor atom 61. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalkan kondisinya dalam netral, jadi untuk elektron dan protonnya itu sama di nomor atom. Jadi elektronnya itu 61 dan protonnya 61. Dan untuk neutronnya, cara mencari neutron itu tinggal dikurang. Jadi nomor massa dikurang nomor atom, jadi 145 dikurang 61 sama dengan 84. Oke, yang kedua, yang B. Diketahui atom Y, dia kation 3, dia melepas elektron, berarti dia melepas 3 elektron dan memiliki nomor massa 89 dan nomor atom 39. Karena di sini yang berubah adalah elektron, yang dilepas adalah elektron, jadi 39 kita kurang dengan 3 sama dengan 36. Dan untuk protonnya sendiri dia tidak pernah berubah karena dia berada di inti atom, jadi protonnya tetap 39. Lalu untuk neutron dengan hal yang sama, 89 kita kurang dengan 39, atau nomor massa dikurang dengan nomor atom, sama dengan 50. Lalu yang ketiga atau yang C, ada atom strontium. Di sini dia memiliki nomor massa 87 dan nomor atom 38. Karena di sini dia dalam kondisi netral, jadi untuk elektron dan protonnya sama, itu 38, dan neutronnya tinggal kita kurang, 87 dikurang 38, atau nomor massa dikurang nomor atom, sama dengan 49. Lanjut ke nomor 2. Di sini diketahui nomor atom A, dia itu nomor atom 9, B nomor atomnya 12, C nomor atomnya 11, D nomor atomnya 13. Nah, di sini ion C akan memiliki konfigurasi yang sama dengan konfigurasi sendiri adalah pertama yang A dengan nomor atom 9 itu sama dengan 2 dan 7. Jadi kalau dijumlah itu sama dengan 9, kita menggunakan konfigurasinya nil Bohr. Lalu yang kedua itu yang B dengan nomor atom 12. Kalau kita konfigurasikan itu 282. Nah, jadi kalau dijumlah jadi hasil 12. Lalu untuk yang C sendiri, dia sebagai patokan kita hari ini adalah 281. Jadi ini yang akan kita pakai untuk melihat ke jawaban selanjutnya. Kalau yang D itu adalah 2813. Nah, ion C akan memiliki konfigurasi yang sama dengan di sini jawabannya adalah yang 1 dan 3. Mengapa? Karena yang B itu dia melepas 1 elektron atau disebutnya kation. Jadi yang B itu dia melepas elektron terluar atau namanya elektron valensi, elektron paling terakhir. Dan kita kurang aja, berarti 2 kita kurang dengan 1 sama dengan 1, dan hasilnya sama dengan ion yang C. Lalu yang D ini dia melepas 2 elektron, jadi sama halnya dia kita kurang dengan 2, jadi hasilnya adalah 1 dan menghasilkan hal yang sama dengan ion C. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Selanjutnya, oke. Nomor atom A itu 10, nomor atom B itu 13, nomor atom C itu 15, nomor atom D itu 19, nomor atom E itu 20. Berdasarkan 5 atom di atas, urutkan berdasarkan kenaikan jari-jari, penurunan afinitas elektron, kenaikan elektron negatifan. Dan di sini kita bisa lihat dari segi konfigurasinya dulu. Untuk atom A, konfigurasinya itu adalah 2 dan 8. Untuk atom B itu 283, atom C 285, atom D 2881, atom E itu 2882. Oke, di sini kita bisa cari tahu satu-satu. Pertama dari kenaikan jari-jari. Oke, kenaikan jari-jari itu bisa kita lihat dari 2 sisi, yaitu berdasarkan banyaknya kulit dan besar atau kecilnya elektron valensinya. Oke, pertama kita bisa lihat karena namanya kenaikan, berarti kita ambil dari yang paling rendah ke paling tinggi, atau yang bisa disebut kalau jari-jari itu berarti paling dekat sampai yang paling jauhnya atau paling panjangnya. Nah,
Di sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah A. Jadi mengapa A? Karena pertama dia memiliki kulit yang paling sedikit, yaitu 2 doang kulitnya, sedangkan yang lain 3, yang menjadikan dia lebih dekat ke inti atom, atau bisa disebut dia ini memiliki jari-jari yang paling pendek. Jadi yang pertama itu karena dia kenaikan ya, jadi A10. Lalu yang kedua itu di sini udah nggak bisa menggunakan banyaknya kulit, kita menghitung dari elektron valensinya, karena di sini untuk yang B dan C kulitnya tuh sama. Nah, kita bisa dari elektron valensinya. Di sini elektron valensi B itu adalah 3 dan elektron valensi C itu adalah 5. Nah, kita itu ambil semakin besar elektron valensi itu semakin kecil jari-jarinya. Jadi karena di sini yang lebih besar adalah yang paling besar adalah 5 elektron valensinya. Jadi kita bisa tulis kalau di sini itu adalah C15. Oke, selanjutnya yang tentu karena karena yang nomor atom B itu lebih kecil dibandingkan yang D dan E ini berdasarkan kulit. Jadi kita bisa langsung tulis aja di sini nextnya adalah B13. Nah, kita menggunakan cara yang sama selanjutnya, yaitu berdasarkan elektron valensinya lagi dan hasilnya sama. Untuk elektron valensi yang untuk elektron valensi yang lebih besar itu akan membuat jari-jarinya lebih kecil. Jadi di sini kita akan masukin yang E, karena di sini elektron valensi E itu adalah 2, sedangkan elektron valensi D itu adalah 1. Jadi E20, dan yang terakhir yang paling jauhnya adalah D19. Oke, selanjutnya adalah penurunan afinitas elektron. Untuk afinitas sendiri, karena kita sudah mengetahui jari-jarinya, kita bisa lebih mudah untuk mengetahui hal-hal yang lain, terutama afinitas ini. Untuk afinitas elektron sendiri, dia itu karena ini penurunan, berarti dari yang paling tinggi afinitasnya sampai yang paling rendah, dan dia itu berarti sama ya, berbanding lurus. Tapi kalau misalnya dia kenaikan, dia berbanding terbalik. Jadi kita bisa langsung masukin aja, karena di sini penurunan afinitas elektron itu dari yang paling tinggi, dan di sini afinitas elektron semakin kecil jari-jari, maka akan semakin banyak yang dilepas. Nah, kita bisa langsung tulis saja, atau bisa kita copy. Oke, selanjutnya adalah kenaikan elektronegatifan. Nah, kalau kenaikan elektronegatifan itu dia berbanding terbalik sama jari-jari, kenaikan jari-jari. Jadi kita bisa tulis secara mundur. Jadi dari D19, E20, B13, C15, dan A10. Jadi dia kalau kenaikan elektronegatifan itu, jadi semakin kecil jari-jarinya, semakin tinggi elektronegatifan-negatifannya, dan semakin besar jari-jari maka akan semakin rendah elektronegatifannya. Dan itu membuat kenaikan jari-jari ini dan kenaikan elektronegatifan itu berbanding terbalik. Kita tulis saja. Dan yang terakhir adalah A10. Oke, selanjutnya adalah soal keempat, jelaskan secara singkat perkembangan sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur itu dibagi menjadi 5. Dan pertama itu adalah unsur logam non logam. Dari Antoine Lavoisier, teorinya adalah unsur terbagi atas dua golongan, yaitu logam dan non-logam. Lalu yang kedua ada Dobryner, dia dari Johann Wolfgang Dobryner,
Dia tuh dikelompokkan menjadi 5 triade berdasarkan sifat dan massa atom relatifnya. Dan menurut De Brenner, unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berbeda antara unsur pertama dan ketiga, serta memiliki massa-massa atom yang relatif sama dengan rata-rata unsur pada pertama dan ketiga. Tapi kelemahan dia adalah unsur yang tidak tergolong dalam triade namun memiliki sifat yang mirip dengan triade tersebut. Lalu muncullah ke oktav Newlands. Dilihat dari kenaikan massa atom relatif, Newlands menemukan pola yang menunjukkan bahwa sifat setiap atom akan berulang pada unsur ke-8, atau disebut makanya oktav. Kelemahannya hanya berlaku untuk massa atom yang kecil. Lalu ada sistem periodik Mendeleev. Dia berdasarkan kenaikan massa atom. Mendeleev menyatakan bahwa sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur disusun berdasarkan massa atom relatifnya. Ditemukannya golongan dan periode di masa ini. Tapi kelemahannya adalah unsur ditempatkan tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Lalu yang terakhir, sistem periodik Moseley. Dia menemukan atau dia menyempurnakan dari sistem periodik Mendeleev, atau ini juga di Moseley bisa disebut sebagai sistem periodik modern. Menemukan nomor atom suatu unsur dengan bantuan sifat Zener X, dan teori ini dikembangkan sampai dapat sistem periodik sampai sekarang. Oke, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan A, jari-jari atom, B, afinitas elektron, C, energi ionisasi, dan D, elektron negatifan. Untuk yang A itu adalah jari-jari atom. Jari-jari itu adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Dan dia bisa dibagi dua, itu berdasarkan dipengaruhi jumlah kulit dan dipengaruhi elektron valensinya atau tolakan pasangan. Lalu afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan untuk menerima suatu elektron. Lalu ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron terluar. Dan terakhir adalah keelektronnegatifan, atau kemampuan atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Oke, itulah sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.